Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini kita mulai dari nomor 21. Properti itu adalah seluruh peralatan yang digunakan dalam tari, itu disebut properti. Pakaian dan perlengkapan lainnya itu tari. Nah, di sini adalah tari pendek, tari badi. Kira-kira propertinya apa? Motor. Kalau kipas untuk tari apa? Tari kipas. Ini tari kipas ya? Kipas biasanya ini. Bokor itu tempayan ataupun wadah ya, baskom. Makam. Oh, nama. Yang lebih tepat itu seperti baskom bentuknya. Kalau nampan kan rata begitu. Topeng ini untuk tari topeng kelana jenisnya ya. Topeng kelana ini pakai topeng. Tari cepetan juga pakai topeng. Yang pakai selendang, tari apa saja? Gambyong pakai selendang enggak? Pakai ya, selendang. Kuda emping, selendang. Terus banyak tari lain yang pakai selendang. Tari kupu-kupu pakai selendang tidak? Pakai ya. Ya, kita lanjutkan pada nomor 22. 22, perhatikan yang diminta adalah tari kreasi berpasangan. Artinya yang ditarikan oleh dua orang. Yang ditarikan oleh dua orang, yang pertama adalah tari pemburu kijang. Satu jadi kijang, satu jadi pemburu. Kemudian nomor 5, tari bambangan sakil. Satu jadi bambangan atau kesatria, satu jadi sakil. Ya, lalu nomor 1 lagi nih, tari payung. Tari payung ini ditarikan oleh satu laki-laki dan satu perempuan. Berarti 2, 3, 5. Adapun sisanya, tari kupu-kupu, tari gambyong, tari jangger biasanya ini. Tari kupu-kupu tari tunggal apa tari berkelompok? Kelompok ini ya. Tari gambyong, jangger ini biasanya tari berkelompok, bukan tari berpasangan. Sudah? Kita lihat nomor 23 ya. Nomor 23. Tari jaipong. Tari jaipong berarti propertinya yang tepat ini yang mana ini? Selendang ya, ini ke sini. Nah. Tari serampang 12. Yang tepat mana? Sapu tangan. Serampang 12 pakai sapu tangan. Tari legong. Tari legong 3 pakai kipas ya. Jadi tari legong pakai kipas. Terus kemudian tari bondan. Tari bondan berarti pakai payung. Berarti ini yang mana jawabannya kalau begini nih? Yang B ya. Ini kita diminta untuk mempraktekkan gerakan tari, menentukan urutannya. Pertama nomor berapa? Nomor 4 ya. 4, lalu setelah nomor 4 nomor 1. 41 ini hanya ini. 3, 2, 5. Kita lihat nomor 26, 25. Perhatikan nomor 25. Ini ada 2 tari. Maksud penggunaan tari ini untuk apa? Kalau yang nomor 2 ini namanya untuk pertunjukan. Dipertontonkan. Dipertunjukkan. Kalau ini upacara. Upacara apa? Upacara penyambutan tamu. Tamu negara biasanya. Upacara. Jadi upacara penyambutan tamu.
Atau upacara pembukaan sebuah festival olahraga. Ini biasanya ini. Jadi ada dua fungsi. Ada yang ditonton, ada yang untuk upacara. Berarti nomor 1 untuk upacara, nomor 2 untuk tontonan atau pertunjukan, disebut juga hiburan. Ya, jangan kebalik. Besok kalau ada seperti itu lagi jangan kebalik. Kalau kebalik jadinya salah. Ini tari apa? Marak apa tari kupu-kupu? Kalau kupu-kupu ininya seperti kupu-kupu ya. Begitu ya, Cing. Kalau pakai kidang ini tanduknya 2 ke sini. Nah, ini tidak ada tanduk tengahnya. Seperti A, itu jadinya seperti semut. Ini tanduk gitu. Ada tanduknya 2 kalau tari kijang kencana. Kalau kupu-kupu sayapnya seperti kupu-kupu begini. Nah. Gitu ya. Kayak walang tadi ini. Oh, tari payung pakai payung di sini. Nah. Payungnya kan kelek berarti ini. Kayak kupu-kupu jamuran ya. Nomor 27 kita lihat bahan yang digunakan untuk membuat karya aplikasi. Karya aplikasi berarti nomor 2. Mana lagi nih? 3, 4. Kalau 1, 5, 6 ini untuk membuat montase. Montase ya, yang nempel-nempel itu. Nempel-nempel kan montase namanya. Bukan emon, montase. Keledai, kacang hijau, dan padi itu untuk membuat montase. Jawabannya yang mana ini jadinya? Yang B. 27. Sekarang 28. Nah, ini 28 ini membuat kolase. Kalau kolase pakai kertas, kalau montase pakai biji-bijian. Bedanya montase sama kolase di situ. Sama-sama menempel sih, sama-sama nempel. Nomor 28, ini kita mulai dari nomor 4, menyiapkan alat dan bahan. Nomor 4, nomor 3 ya. Berarti dari sini ke sini. 4, 3. Setelah nomor 3, nomor 1 dulu. Terakhir nomor 2. Yang mana? Ini ada tulisan kecuali biji-bijian. Karena kalau biji-bijian itu jadi montase. Ini fotonya siapa di sini? Wajib. Topeng ini. Ya, ya, 1 topeng kesatria, 1 lagi topeng panas. Jadi topeng raksasa atau topeng buta. Kita lihat kalau yang ditanyakan itu yang A, berarti di sini cepet. Yang A berarti dia berbudi luhur dan gagah. Ini kalau yang ditanyakan yang A. Kalau yang ditanyakan yang B, jawabannya yang mana? Kasar, pemarah dan tidak sabar. Ini kalau jawabannya yang ditanyakan yang A, maka ini yang C. Tanyakan kan ini. Jawabannya yang ini ya. Ini kalau yang ditanyakan adalah yang A. Kalau yang ditanyakan yang B berarti yang
Apa yang itu? Bentar ya. Karena rekaman kamu masuk ke sini semua, yang tulung-tulung, kan sudah saya katakan dari kemarin. Kita lanjutkan nomor 30. Kan ora lucu. Kita lihat motif gambar nomor, nggak ada keterangannya ya. Sudah, kita nomor 1. Ini yang mana nomor 1? Nomor 1 yang belum ada keterangannya yang nomor 1 ya. Ini kan nomor 2 dan nomor 3 sudah dikasih keterangan. Maksud enggak? Yang ini namanya megamendung. Yang ini namanya parang. Berarti yang belum kan yang ini. Yang diminta berarti yang ini. Berarti yang ini sekar jagat. Motif sekar jagat seperti itu. Jadi yang gambarnya seperti awan, gambarnya seperti awan begini, melengkung-melengkung ini namanya megamendung. Kalau kebanyakan yang ada di rumah kamu yang ini, yang kebanyakan yang punya, yaitu motif parang. Parang ada 2, parang rusak dan parang yang lain. Nomor 31. Kita lihat nomor 31. Ada tulisan para pengrajin di kampung batik mewarnai pola batik dengan cara mengoleskan cat dan pewarna kain jenis tertentu. Alat untuk mengoleskan ya, mewarnai pola batik. Ini disebut apa? Para pembatik di kampung batik cara mengoleskan cat dengan mengoleskan cat dengan alat khusus atau kuas. Ini ada kata ciri khususnya, alat khusus atau kuas. Ini disebut dengan teknik printing.
Kalau yang ini jarit terus dipelengkungkan ke sini terus dijiret. Nah, ini namanya celup ikat. Begini, ini jarit lurus atau kain lurus terus di sini dicimit. Nah, dibuat begini, lalu di sini ikat, lalu dibuat begini, ini diikat lagi, ini dibuat begini, ini diikat lagi. Nanti warnanya jadi seperti ini. Nah, ini blondo, ini putih. Yang sini putih, ini yang tengah ada warnanya, ini ada warnanya. Ini namanya celup ikat. Ini jawabannya printing. Kalau mengikat kain itu namanya celup ikat ya. Kalau menggunakan ini apa tadi? Saya salah ya, lupa. Bukan, ini menggunakan kuas ya. Kalau kuas, saya ulang lagi, maaf salah. Tadi kuas itu adalah teknik colet. Kalau yang printing, itu teknik dengan ngecap. Pernah tahu stempel? Orang tahu orang ngerti stempel? Cap. Ini namanya bakti cap. Ini menggunakan stempel, kayak stempel. Tapi yang dipakai adalah logam, besi biasanya. Ini namanya teknik printing. Teknik dengan cara ngecap, dicap-cap seperti orang pakai stempel. Ada pertanyaan? Kalau yang diikat-ikat namanya teknik lepikat. Kalau yang pakai logam itu teknik printing yang ngecap. Yang nomor 1 namanya jaringan. Nomor ini tujuannya 2 per 1. 2 per 1. Oh iya, saya pinter ya. Tempat mewarnai batiknya di sini. Kalau menuangkan cairan lilinya di mana ya? Nomor 3. Masuk ke mana ini? 3 berarti yang mana jadi jawabannya ini? Yang ini ya? Yang ini ya? Menuangkan cairan lilin, maksudnya cairan lilinnya di sini, menuangkan pada batiknya. Nomor 33. Bahan sedang. Bahan sedang itu artinya yang tidak terlalu atos, sing ora katosen banget. Kayu apa? Baru atos apa ora? Tahu kayu baru? Yang daunnya seperti ini. Kayak apa godongnya lah. Daunnya seperti ini. Ada pohon yang daunnya seperti ini. Paru. Waru itu pohon waru. Atau sabara? Pohon waru itu kayunya tidak keras. Ini bahannya sedang. Mau nih? Oh, ini keras ya. Ini keras. Kayu sengon bagaimana sengon? Keras tidak? Atos ya? Ya. Sengon itu lunak atau sedang.
Terus satu lagi ini randu sebenarnya. Ini lunak ini. Lunak. Jati ini keras. Aslinya ini yang keras ini. Berarti yang ada nomor 4 dan nomor 5-nya salah sebenarnya. Nomor 4 dan 6-nya salah sebenarnya. Ini salah, ini salah, ini salah. Berarti ini 1, 2 mau ini digolongkan pada dalam sedang ya. Walaupun sebenarnya mau ini itu keras ya. Tapi kita yang jelas lunak ini nih. Kalau nomor 4 dan 6 ini jelas keras. Kita menghindari nomor 4 dan 6. Kalau mauni itu tengah-tengah lah. Walaupun sebenarnya mauni itu agak keras. Kita lanjutkan pada nomor selanjutnya. Kita lihat. Nomor 1 itu namanya patung apa? Nomor 3. Nomor 3 ini apa? Kalau yang nomor 3 ini adalah jenis patung non figuratif. Kalau ini namanya adalah patung deformatif. Seperti itu. Gambar kecil. Imitasi manusia kecil. Kalau yang nomor 1 ini ya, yang dimaksud ini nomor 1. Ini imitatif tiruan. Kalau yang abstrak bagaimana? Yang tidak jelas bentuknya, patung asal. Kalau gambar buaya di yang Surabaya itu gambar buaya dan gambar ikan lele. Asal Surabaya, buaya dan lele. Surabaya itu adalah gambar, Sura itu gambar paus. Kadang juga ada yang mengatakan hiu dengan buaya, bukan lele. Tuh, itu adalah patung imitatif. Kalau bangunan itu non figuratif. Jawabannya yang diminta, kalau yang diminta nomor 1 ya yang ini. Kalau yang diminta nomor 3 berarti non figuratif. Kalau yang diminta nomor 2 berarti defor. Ini kurang soalnya ya. Tapi kita kalau ada soal 1 ini nomor 1, anggap saja nomor 1. Paham ini? Beda-bedanya jelas ya, bedanya. Kalau bentuknya bangunan itu non figuratif. Bentuknya gambar orang tapi orangnya orang petak. Ini kan orang tidak jelas. Ini biasanya deformatif. Sudah ada pertanyaan? Kita lanjutkan nomor. Ini sudah saya kasih penjelasan supaya jelas. Nomor 35. Jawabannya yang mana? Kalau yang D sudah jelas. Membuat patung dengan cara mengurangi kayu sedikit demi sedikit itu dinamakan curving. Sudah jelas, jangan ribut sendiri. Bisa didengarkan. Ya. Kalau orang membuat model terlebih dahulu itu namanya modeling. Ini ada tulisan membuat model terlebih dahulu. Ini gambar dulu. Kalau orang membuat patung dia gambar dulu, maka dia disebut modeling. Kalau kamu membuat patung dengan cara menggunakan sabun atau dengan cara menggunakan kayu, itu namanya curving. Curving itu memahat, dipahat.
ditata, itu curving. Kalau yang merangkai ini namanya assembling. Assembling. Kalau sampling itu menggunakan nyontoh patung yang sudah ada. Assembling yaitu atasnya menggunakan bermacam-macam material, ditempel-tempel, dirangkai. Assembling kan artinya merangkai, seperti patung konstruksi. Itu adalah teknik assembling. Merangkai. Mobil itu termasuk patung konstruksi karena dia assembling, merangkai dari beberapa bahan. Jelas Reski? Apa nek? Ya, kuping ya. Lagi ngapa? Apa? Kita lanjutkan nomor 36. Ada 2 iklan. Iklannya A dan B. Tulislah tujuan poster, jenis, tujuan, dan informasi. Kita akan tulis. Apa yang diminta? Yang diminta jenis poster. Yang A misalnya kita tulis di sini jenisnya. Ini jenis poster apa? Komersial. Atau nama lain poster dagang. Poster dagang itu niaga. Ini kalau mau ditulis, ditulislah. Yang kedua, ini jenisnya. Yang kedua, ini poster layanan masyarakat. Atau nama lainnya non-komersial. Non-komersial, bacanya komersil. Tujuannya ini menawarkan. Tujuan ya, saya tulis tujuan. Menawarkan ini. Menawarkan apa ini? Produk batik dengan teknik jumputan. Ajis, besok nulisnya tolong dilengkapi tulisannya ya. Aja pada hilang huruf E. Paham? Ya. Kemarin mengerjakannya untuk part itu banyak yang tidak diisi, malah ditinggal balik jadi wis rampung. Ngono ora kepriwe gue. Ujian mau seperti itu. Mau seperti itu. Jangan diulangi itu. Ya. Mendadak pada gugupan balik padahal diisi ora. Wis rampung kok wis. Ini udah. Banyak itu kemarin. Sengaja tidak diisi free. Kita lanjutkan. Yang tujuan nomor 2. Nomor 2 di sini adalah tujuannya apa? Mengajak masyarakat untuk menghemat air. Masyarakat untuk menghemat air. Lalu yang terakhir adalah tentang informasi yang diperoleh. Informasinya. Informasi yang diperoleh adalah ini informasinya. Jadi adalah produk batiknya merupakan dapat diperoleh, didapatkan di Winda Batik. Ini informasinya. Batiknya dapat diperoleh di Winda Batik. Adapun informasi di sini adalah ini. Ini informasinya. Menghemat air, melestarikan kehidupan. Informasi. Jadi sudah saya sebutkan jenis,
tujuan informasi. Informasi kita dapat dari posternya. Tujuannya kita dapat juga dari posternya juga. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan nomor selanjutnya. Nomor 37. Lihat 37. Lagu maju tak gentar. Ini adalah tangga nada mayor. Ciri tangga nada mayor, dia adalah riang, gembira. Dia bacaan sebenarnya kemarin sudah ada ya. Ada kan? Bersemangat. Jadi di sini ada bersemangat. Tangga nada mayor. Syukur tangga nadanya minor. Berarti di sini ekspresinya sedih dan kurang bersemangat. Di sini pertanyaannya, siapa yang bersemangat? Wahyu apa Ani? Wahyu karo Ani? Guru. Berarti di sini Wahyu menyanyikan lagu dengan riang, gembira dan bersemangat. Ani menyanyikan lagu dengan ekspresi sedih dan kurang bersemangat. Paham? Udah ya. Ini tari apa ini? Tari pendet. Yalillahi. Ini dari mana asalnya? Bali, Jawa Tengah, Dul. Tulislah gerakan unik. Ini tari gambyong. Dari Jawa Tengah. Gerakan uniknya gerak lemah gemulai, melambangkan tangan, melambangkan kesopanan. Kalau mau ditulis, yakin? Nanti saya hapus. Melambangkan kesopanan dan budi pekerti, kehalusan budi. Jadi di sini kesopanan dan kehalusan budi. Terus ada lagi di sini kelemah lembutan gerakan ditunjukkan dengan gerak lemah lembutnya ini. Kelemah lembutan ditunjukkan dengan gerakan pelan. Dengan gerakan pelan. Sesuai musik. Pokoknya orang ngrungokna ya ora bisa nulis. Makanya saya tuntut harus mendengarkan. Lihat nomor 39. Nama pola lantai lurus dinamakan apa ini? Horizontal. Ini melingkar, melengkung atau melingkar. Tapi yang tepat sebenarnya melengkung. Walaupun ada juga melingkar. Kalau yang begini, lurus ke depan, pola lurus ke depan, pola vertikal. Walaupun kadang ada yang menamakan horizontal juga, tapi yang betul itu depan itu vertikal. Kalau diagonal itu sudah dikatakan gambarnya 5 penari begini. Ini miring begini. Ini namanya diagonal. Gambar pola lantai. Pola lantainya digambar ini. Nah.
Pola lantainya digambar seperti ini. Nih, ada 6 titik. Kalau yang melengkung atau melingkar ya kita gambar melengkung. Kita gambar seperti ininya titiknya. Kalau diminta gambar pola lantai ya digambar seperti ini. Hah? Garis stop? Ya diusahakan jangan. Sementara dibetulkan. Tapi kalau besok ujian tidak boleh. Kalau diagonal ya gambarnya 5 begini. 5 penari ini diagonal. Diagonal. Makna pola lantai. Kita lihat makna pola lantainya. Makna pola lantai ini kesan lembut kalau yang horizontal. Kesan lembut atau tetapi selain lembut juga lemah. Lemah lembut atau memberikan kesan istirahat boleh. Kemudian kesan istirahat. Kalau ini memberikan kesan manis. Tidak. Memberikan kesan lembut. Yang B memberikan kesan manis. Payah sekali. Yang B memberikan kesan apa tadi? Lembut. Yang A memberikan kesan apa? Apa Des? Anis. Innalillahi. Anda waras? Lihat, kesan manis itu yang B dul, pertanyaannya yang A. Jangan main-main sendirilah. Mahesa dan keluarga pergi ke pura. Pura itu apa pura? Tempat beribadahnya orang Hindu. Kalau orang Buddha namanya wihara, gereja. Disepak wong Kristen, wong Buddha maring gereja. Astagfirullah. Tumai. Hindu. Ini fungsinya kalau di pura berarti patungnya ya. Namanya patung religi. Jadi patung dewa mereka yang mereka anggap dewa itu namanya patung religi. Patung yang memiliki unsur dan makna religius. Penjelasannya. Jadi namanya patung religi, patung yang memiliki unsur dan makna religius. Nah, ini ya. Patung, mereka banyak menyembah patung. Patung yang memiliki unsur dan makna religius. Mereka memiliki kepercayaan terhadap patung tersebut.
Habis, mau selesai burung. Fungsinya untuk apa? Sarana beribadah pada keyakinan tertentu. Pada kepercayaan tertentu boleh. Fungsinya sebagai sarana beribadah pada keyakinan tertentu.